Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mengkaji mengenai ismul isyarah. Isim isyarah, kata penunjuk ya. Dalam bahasa Indonesia disebutnya kata penunjuk. Al-amsilatu, di sini ada beberapa contoh. Za rajulun syarifun. Ini seorang laki-laki yang terhormat. Jadi isim isyarahnya yang mana? Yaitu yang za ini. Za rajulun syarifun. Sebagai pengingat juga, ismul isyarah ini kita kaji sebagai bagian dari salah satu ma'rifah ya, isim ma'rifah. Baik, contoh yang keduanya, hadza kitabun nafi'un. Ini buku yang bermanfaat. Hadza kitabun nafi'un. Ini buku ya, bermanfaat. Isim isyarahnya yang mana? Yang hadza. Hadza. Ini. Contoh yang ketiga, dhihimra'atun ta'tani biauladiha. Ini ibu-ibu yang memperhatikan anak-anaknya. Ibu-ibu yang memperhatikan atau wanita yang betul-betul perhatian terhadap anaknya. Hadhihi hujratun wasi'atun. Ini kamar yang luas. Hadhihi. Jadi ada za, ada hadza, ada zihi, ada hadhihi. Contoh yang kelima, zani ya. Zani waladani muhadzabani. Dua orang anak ini muhadzabani. Orang-orang yang terdidik. Orang-orang yang memiliki pendidikan, memiliki adab. Inna hadzaini faizani. Sesungguhnya ya, inna hadzaini faizani. Sesungguhnya dua orang ini ya, faizani. Sesungguhnya inilah dua orang yang beruntung, dua orang yang mendapatkan kemenangan. Contoh yang ke-8, contoh yang ke-7 maksudnya. Tani wardatani mufattahatani. Tani wardatani mufattahatani. Dua mawar ini ya, dua bunga mawar ini merekah ya, merekah. Yang ke-8, inna hataini bintani muti'atani. Sungguhnya ini dua anak perempuan yang taat. Yang di atas itu tani, yang di bawah ini hataini. Contoh yang ke-9, ulai tujarun sodikun. Mereka ya, di sini ulai mereka ya, mereka ini pedagang-pedagang yang sodikun, yang terpercaya, yang jujur. Jadi isim isyarahnya yang mana? Ulai. Nah, terus selanjutnya
Haula'i sunna'un mahirun. Mereka ini pengrajin yang ahli. Contoh yang ke-11. Ula'i banatun nazifatun. Mereka ini anak-anak perempuan yang bersih. Anak-anak perempuan yang rapi. Haula'i tilmizatun latifatun. Mereka ini murid atau siswi-siswi yang memiliki perangai lemah lembut. Latifat, perangai lemah lembut. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasannya. Ta'amalil asya'al ula fil amsiyatis sabiqati tajidu anha tadulu ala say'in au say'aini au asya'i tusyiru ilaiha. Perhatikan kata-kata yang pertama. Kata-kata yang paling pertama ya. Pada contoh tadi itu. Nah, maka akan terlihat di situ ada sesuatu yang menunjukkan. Gitu ya. Ada sesuatu yang ana tadulu ala say'in au say'ain. Jadi menunjukkan istilahnya itu menunjukkan kepada sesuatu, baik itu satu maupun dua. Jadi kalau kita perhatikan pada contoh-contoh yang tadi yang sudah kita baca, terutama contoh yang paling pertama, ya, contoh-contoh yang paling pertama, bagian yang pertama maksudnya. Nah, maka di situ kelihatan isim di situ itu menunjukkan kepada suatu atau kepada sesuatu tertentu yang mana itu bisa ditunjukkan, gitu ya, kepada sesuatu yang itu bisa ditunjukkan. Nah, kalau Anda fa'idza qulta, kalau Anda sampaikan dza rajulun syarifun, ini laki-laki yang terhormat, fa inna kalimata dza tadulu ala wujudi rajulin tusyiru ilaih. Nah, maka kata dza di sini itu menunjukkan kepada keberadaan seseorang lelaki yang sedang ditunjukkan. Seorang lelaki yang sedang ditunjukkan, sedang ditunjuk, sedang diperlihatkan. Summa tukhbiru anhu. Lalu diberikan gambaran mengenai orang tersebut, bi'annahu syarifun, bahwa dia adalah orang yang mulia. Wa idzan hadhil asya al-mawdu'atu lil isyarati ma'arifun. Dengan demikian isim-isim atau kata-kata yang dibentuk sebagai penunjuk maka disebut sebagai ma'rifah. Li'anal maqsuda biha mu'ayyanun ma'rufun. Karena memiliki memiliki makna atau maksud yang dituju bersifat spesifik dan diketahui ya. La yashtariku ma'hu ghairuhu, yang mana tidak menunjukkan kepada yang lainnya. Jadi yang lain tidak ikut serta. Jadi isim yang dibentuk untuk menjadi isyarah sebagai kata penunjuk ya, sebagai kata penunjuk, maka itu masuk ma'rifah karena dia memiliki makna yang spesifik ya, dan diketahui, dan dia tidak menunjukkan kepada yang lainnya. Wa yumkinuka an tudrika dzalika tamamal idraki bi ta'ammulil amsilati jami'ah. Nah, dengan mencermati contoh-contoh sisanya, nah maka insya Allah kata penulis di sini kita akan bisa memahami secara lebih sempurna lagi
Ketikan baru satu ya, dza rajulun syaribun. Nah, dza rajulun syaribun. Nah, dza di sini disebutnya isim isyarah. Kenapa? Nah, kata tadi penjelasan di sini dia disebut isim isyarah gitu kan. Karena dia memiliki tujuan menunjukkan terhadap sesuatu yang sudah spesifik kepada rojul. Dan za ini hanya menunjuk kepada rojul ini, tidak kepada yang lain-lain, gitu maksudnya. Wa idza nazarta ilal asya, ya. Wa idza nazarta ilal asma'ilati tali asmaul isyarati sahala alaika an ta'rifa ma tukhassisu min asma'il isyarati bil mufrad wal musanna wal jam'i. Nah, kalau Anda misalnya mencermati kepada kata-kata ya, kepada kata-kata yang berada setelah isim isyarah ya. Nah, maka mudah bagi Anda itu langsung bisa mengetahui gitu ya, langsung bisa mengetahui terdapat ya, bahwa ternyata terdapat isim isyarah yang memang ditujukan dihususkan bagi mufrad, bagi musanna dan juga jamak ya. Jadi kalau dicermati kata-kata setelah isim isyarah, nah maka kita bisa menangkap bahwa ternyata bahwa ternyata isim isyarah itu bisa bahwa ternyata isim isyarah itu merupakan kata yang dihususkan bagi mufrad, ya, bisa dihususkan bagi mufrad, bisa dihususkan bagi musanna dan juga bisa dihususkan bagi jamak ya. Fa kalimatu dza badaha daiman mufradun mudzakarun. Nah, ini disampaikan seperti itu katanya. Jadi kalimat dza ini setelahnya selamanya itu akan diiringi oleh kata mufrad yang muzakkar. Mufrad muzakkar. Fahiya ismul isyarah lil mufradil mudzakkar. Maka dari itu isim isyarah yang dia diiringi dengan kata yang mufrad muzakkar, maka dia menjadi isim isyarah yang mufrad ya. Isim isyarah yang ditujukan kepada mufrad muzakkar. Wa kalimatu dhihi badaha daiman mufradah muannasah. Nah, untuk kata dhihi ini, nah setelahnya selalu menunjukkan kata tunggal yang muannas. Fahiya lil isyarati ilal mufradatil muannasati. Nah, maka isim isyarah yang seperti ini ya, isim isyarah yang setelah kata isim isyarahnya itu adalah mufrad muannas ya, mufradah muannasah gitu ya. Nah, maka ini adalah isim isyarah yang ditujukan untuk mufrad dan muannas gitu ya. Wa bihadhihi tariqatu, dengan cara ini ta'rifu, Anda bisa tahu anna dzaina lil musanna ya. Bukan daina, maaf. Zaini gitu ya. Sini disebutkannya sebagai zaini. Dengan cara ini Anda bisa mengetahui bahwa zaini lil musanna mudzakkar wa taini lil musanna muannas ya. Kata ini itu. Jadi di secara sama, maka kita jadi tahu bahwa zaini itu ditujukan untuk musanna muzakkar. Musanna yang muzakkar. Sedangkan ta ini itu ditujukan untuk musanna yang muannasnya ya. Apa sih itu musanna? Musanna itu kata yang menunjukkan dua. Nah, wa ulai lil isyarati ila jam'il uqala al mudzakkar awil muannas, sedangkan ulai gitu ya, untuk kata ulai. Nah, ternyata kata ulai ini di sini disampaikan
sebagai kata penunjuk untuk jamak, untuk orang banyak yang berakal, baik laki-laki maupun wanita yang ditunjukkannya ini. Wa indar ruju'i ilal amsilati tara anna asma al isyarati nun khalitun min al harfi ha fi awliha wa maratun musbaqatun bihi wa ma'na hadal harfu tanbihu sami'i wa taujihi ilama sayakuluhu al mutakallimu. Nah, kalau kita kembali lagi melihat kepada contoh-contoh, nah maka Anda bisa melihat di situ ada isim isyarah yang terkadang tidak ditempeli huruf H. Misalnya za, zani, zihi, ya, zaini, taini. Jadi ada isim-isim isyarah yang dia tidak diawali oleh H. Tetapi di kesempatan yang lain ada juga yang diawali dengan huruf H ini. Misalnya hadhihi, hadza, haula'i, gitu ya. Nah, wa ma'na hadzal harfu. Nah, tambahan H pada isim isyarah ini sebetulnya dia menunjukkan tanbihu sami, untuk menggugah pendengar, wa taujih, ya, wa taujihu ilma atakal, sebagai penggugah bagi pendengar, dan juga mengarahkan pendengar supaya memperhatikan apa yang bakal disampaikan oleh pembicara. Nah, di sini ada al-qawaid, ada contoh, ada kaidah, maksudnya ada rumus. Asmaul isyarati asmaun tadulu ala muayyanin musyarin ilaih. Nah, di sini didefinisikan bahwa yang namanya isim isyarah, kata penunjuk, adalah kata yang menunjukkan kepada sesuatu yang ditunjuk secara spesifik. Jadi kata yang menunjukkan kepada sesuatu yang ditunjuk secara spesifik, ya. Rumus ke-88, asmaul isyarati, ya, kata petunjuk, ya, kata penunjuk. Kata penunjuk ini ada beberapa dalam bahasa Arab, ya. Misalnya ada za. Za ini diperuntukkan lil mudzakkar, ya, lil mufrad mudzakkar. Zihi lil mufradah al muannasah, untuk mufrad tapi dia muannas, ya. Zani untuk musanna tapi dia muzakkar. Tani dia untuk musanna dan dia muannasnya. Ulai ini li jam'il uqala min dzukurin au inasin. Ulai ini kata petunjuk atau kata penunjuk bagi semua yang berakal, baik laki-laki maupun perempuan. Rumus 89, ismul isyarati lil musanna al mudzakkari awil musanna'i yu'ammalu muamalatul musanna fayakunu bil alifi fi halati rafi wa bil ya'i fi halatai an-nasbi wal jarri. Isim isyarah, ya. Isim isyarah ini isim isyarah yang diperuntukkan bagi musanna muzakkar atau musanna muannas diperlakukan sebagaimana musanna. Maka dia ketika rafa menggunakan alif, ketika nasab dan jar menggunakan ya. Baik, itu penjelasan mengenai ismul isyarah.